Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Alia Khairisha dengan NIM 23055230006 dari kelas A2 DLC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir semester mata kuliah visualisasi data dan informasi dengan judul Analisis Pertumbuhan Pendapatan. Nah, proyek ini saya buat untuk membantu memantau pertumbuhan pendapatan perusahaan. Mengapa? Karena pendapatan merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja penjualan. Selain itu, proyek ini juga saya buat untuk dapat membantu mengidentifikasi kategori produk dan wilayah mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis. Tujuan dashboard ini saya buat adalah untuk melihat perkembangan pendapatan perusahaan dari waktu ke waktu, membandingkan kontribusi pendapatan antar kategori produk dan antar wilayah, serta mendukung pengambilan keputusan dalam menyusun strategi penjualan dan pemasaran. Nah, data yang saya gunakan berasal dari Kaggle, yaitu Retail Sales Dataset dengan periode data September 2023 hingga September 2025. Variabel yang digunakan meliputi tanggal, product ID, product name, kategori, store ID, region, quantity, price, dan revenue. Sebelum digunakan untuk analisis, data telah dibersihkan dan dirapikan agar siap diolah menjadi dashboard. Setelah data dibersihkan dan dirapikan, saya mengolah data menggunakan pivot table untuk menghitung KPI dan membuat ringkasan data. Nah, selanjutnya saya menyusun grafik serta menambahkan slicer agar dashboard menjadi lebih interaktif dan memudahkan pengguna dalam melakukan analisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dashboard yang telah saya buat. Nah, pada dashboard ini terdapat 3 KPI utama, yaitu yang pertama ada total pendapatan, yang kedua ada rata-rata pendapatan bulanan, dan yang ketiga ada total produk yang terjual. Nah, ketiga KPI tersebut dipilih karena mampu memberikan gambaran mengenai kinerja penjualan secara keseluruhan. Nah, total pendapatan itu menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan selama periode analisis. Untuk rata-rata pendapatan bulanan digunakan untuk melihat rata-rata performa pendapatan setiap bulannya. Sedangkan total produk yang terjual menunjukkan banyaknya produk yang berhasil dijual. Nah, selain 3 KPI tersebut, dashboard ini juga dilengkapi dengan 3 visualisasi utama. Nah, yang pertama itu ada grafik yang menggunakan line chart untuk menunjukkan tren pendapatan dari waktu ke waktu. Nah, saya memilih line chart ini karena grafik ini paling sesuai untuk melihat perubahan atau tren data berdasarkan waktu. Nah, untuk grafik kedua menggunakan column chart untuk membandingkan pendapatan berdasarkan kategori produk. Nah, grafik ini memudahkan pengguna melihat kategori mana sih yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar. Nah, yang ketiga menggunakan bar chart untuk membandingkan pendapatan berdasarkan region atau wilayah. Nah, grafik ini dipilih karena memudahkan perbandingan antar wilayah. Nah, dashboard ini juga dilengkapi dengan slicer berdasarkan tahun, kategori, dan region atau wilayah, sehingga pengguna dapat memfilter data sesuai kebutuhan dan seluruh KPI maupun grafik akan berubah secara otomatis mengikuti filter yang dipilih. Berdasarkan dashboard yang telah saya buat, terdapat beberapa insight utama. Nah, insight yang pertama yaitu pendapatan perusahaan mengalami fluktuasi selama periode analisis. Hal ini menunjukkan bahwa performa penjualan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perlu dilakukan pemantauan secara berkala. Nah, insight yang kedua itu adalah kategori elektronik menjadi penyumbang pendapatan terbesar dibandingkan kategori lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kategori
kategori tersebut memiliki kontribusi paling besar terhadap total pendapatan perusahaan. Nah, insight yang ketiga adalah region atau wilayah East menjadi wilayah dengan pendapatan paling tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi pasar yang lebih baik dibandingkan wilayah lainnya, sehingga dapat dipertahankan dan terus dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis dashboard, dapat disimpulkan bahwa dashboard ini mampu memberikan gambaran mengenai perkembangan pendapatan usaha, kategori produk yang memberikan kontribusi terbesar, serta wilayah dengan pendapatan tertinggi. Informasi tersebut dapat membantu perusahaan dalam memantau kinerja penjualan dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, berdasarkan hasil tersebut, rekomendasi yang dapat saya berikan adalah yang pertama, mempertahankan strategi penjualan pada kategori elektronik karena memberikan kontribusi pendapatan terbesar, serta meningkatkan strategi pemasaran pada wilayah yang memiliki pendapatan lebih rendah agar pertumbuhan penjualan menjadi lebih merata. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.